Ya Tuhan, biar ini menjadi kerinduan kami. Supaya sekalipun kami masih hidup di muka bumi ini, tapi hati kami dan roh kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Dunia sedang bergoncang, tetapi kasih-Mu tidak bergoncang dalam hidup kami. Dunia semakin banyak tantangan, tapi orang yang dekat dengan Engkau semakin banyak kemenangan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami boleh memasuki minggu pertama dari semester kedua tahun 2024 ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Engkau kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja hari ini tengah-tengah kami. Ada roh pengajaran yang kuat. Ajar kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan, supaya kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau dan di dalam pengenalan akan jalan-jalan-Mu. Berikan kerendahan hati buat kami. Berikan kami pikiran dan hati seorang murid. Supaya kami ketika kami duduk diam mendengarkan, kami akan fokus dan menangkap sesuatu. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Dan apa yang Kau mau kami kerjakan untuk kerajaan Allah. Berfirmanlah ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Nah, silakan duduk. Nggak terasa ya, sudah setengah tahun berlalu dan bulan Agustus kita sudah mulai akan mempersiapkan lagi perayaan Natal. Kayaknya Natal baru kemarin, tapi yang jelas waktu berjalan makin cepat. Semakin cepat waktu berjalan, Tuhan mau kita semakin waspada dan hati-hati. Sebab kita sudah semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Jangan sampai ketika sangkakala Allah berbunyi dan kita mencari teman-teman kita sudah tidak ada. Saya berdoa supaya tidak seorang pun di antara kita yang sempat lihat warta berita orang-orang hilang di seluruh dunia sama-sama. Karena kalau engkau sempat dengar berita itu, artinya engkau masih di depan TV, sementara yang teman-temanmu sudah diangkat oleh Tuhan. Dan rapture atau pengangkatan itu tidak ada kloter kedua, hanya satu kloter. Sebab itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Supaya kamu perhatikan dengan saksama ya, dan pergunakan waktu-waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, saya mau mulai dengan ini. Saya belajar sesuatu kemarin. Kemarin kami selesai Empower 21 Conference Everyone Asia. Dan hari Sabtu kemarin pesawat saya itu jam 2.45. Saya tidak mau terlambat, saya berangkat jam 10 dari Bogor. Nah saudara, jalan lancar jam 10, tapi begitu masuk Jakarta, kami melihat gelap di mana-mana dan hujan turun deras. Dan kami lihat antrian kendaraan itu masuk Jakarta di jalan tol padat. Saya masih tenang, masih lama, baru jam 11. Tapi saudara, jam berdetak terus sampai sudah jam 12, belum bergerak, hati saya mulai dak-dikduk. Waduh, ini keburu enggak ya? Jam 2.45. Saudara, jam 12, jam 1 kami itu masih stuck di situ. Saya udah lihat jam. Ini kalau dari sini sampai ke bandara ini paling cepat kita sampai itu jam 4 sore. Kalau lihat padatnya ini. Lalu kami keluar, saya bilang cari jalan keluar dari tol. Karena tol enggak bergerak. Saudara, begitu kami keluar dari tol sama enggak bergerak. Rupanya banjir di mana-mana. Sehingga yang dari jalan biasa naik ke tol, yang terperangkap di banjir ya tetap di banjir. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya belajar satu hal. Saudara, bahwa ada kuasa dalam perkataan. Saya cuma bilang begini, Tuhan terima kasih deh, aku enggak ngerti kok kenapa seperti ini. Kalau saya miss pesawat, ya gimana khotbah minggu gitu. Dan saya coba tenangkan jiwa saya dan
Ya kendaraan jalan pelan-pelan, pelan-pelan. Tiba-tiba kami dapat berita, waktu itu masih jauh dari bandara. Oh pesawat delay. Saya bilang puji Tuhan, Tuhan jawab doa. Berapa banyak di sini kalau mau bepergian suka kalau pesawatnya delay. Kita mau tepat waktu. Delaynya itu dari 2.45 ke jam 3. Wah saya agak lega. Ada hemat 15 menit. Tapi kendaraan tidak bergerak. Tetap stuck di situ. Wah Tuhan gimana nih ya. Nah jam 3. Begitu sudah jam 3. Kami masih ada di jalan tol menuju ke bandara. Saya lihat, aduh Tuhan gimana nih, ini antri truk-truk anti semuanya. Nyampe ya, saya doa Tuhan, kalau boleh Tuhan, delay lagi pesawatnya. Delay lagi Tuhan, dapat berita. Pesawatnya delay dari jam 3, mau berangkat akhirnya 3:30. Wah puji Tuhan 3:30. Saudara begitu jalan agak luas kita ngebut. Saya bilang sopirnya ngebut Pak, ngebut. Kita sampai di bandara jam 3.30. Pesawat mestinya berangkat 3.30 atau 3:30. Saya bilang ya Tuhan kalau memang jadilah kehendak-Mu. Saudara tapi ya sudahlah coba kalau enggak hanguskan tiket. Kami masuk. Saudara ternyata gate-nya gate 17. Kejar-kejaran. Saya pikir kalau tunggu bagi ini nggak datang-datang. Penuh orang di situ. Saya jalan setengah lari. Padahal mestinya udah jam kan. Begitu saya sampai di sana pengumuman last call. Last call. Saya lari cepat-cepat. Sampai di depan gate. Loh kok orang-orang ini masih duduk-duduk. Saya ketemu Pak Filemon, pendeta Filemon. Pak, pesawatnya delay. Oh ya? Jadi belum berangkat? Belum dipanggil. Loh tadi kok sudah last call. Saudara, begitu saya sampai di situ banyak yang menggerutu. Saya duduk. Ini belum makan siang, belum sempat makan siang. Ya udah, saya ngopi dulu deh. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini. Pertama, ingat ada kuasa dalam perkataanmu. Apalagi kamu tuh hamba Tuhan. Makanya kalau hadapi sesuatu, jangan panik. Perkatakan yang baik. Jangan panik, ucapkan pengharapanmu. Yang kedua, kalau kamu di bandara, lalu pesawatmu delay. Hati-hati perkataan, tidak usah ngomel. Karena mungkin waktu pesawatmu delay, ada orang yang masih dalam perjalanan berdoa Tuhan biar pesawatnya delay. Jadi jangan egois. Ini pelajaran buat kita. Kalau pesawatmu delay, ingatlah mungkin ada orang yang berdoa. Tuhan biarlah pesawatku delay supaya aku tidak terlambat. Maka sekalipun engkau menanti, hatimu tetap sukacita. Sukacita karena Tuhan adalah kekuatanmu. Katakan amin. Itu pelajaran. Baik, saya tidak khotbah tentang itu. Saya cuma kesaksian untuk kita semua belajar. Ada dalam waktu dekat mau bepergian naik pesawat? Oh ada Pak ya? Saya sudah kasih tahu lah ya. Berdoa supaya tidak delay, tapi kalau delay mengucap syukur. Doakan mereka yang terlambat. Oke, hari ini saya mau bicara tentang the power of bread breaking to accomplish the Great Commission. Sudah selama 3 hari kami conference pembicara-pembicara dari luar negeri. Kami sangat-sangat diberkati dan kami melihat benang merah dan seperti kami diperhadapkan dengan blueprint yang Tuhan mau lakukan di depan kita, terutama sampai tahun 2033. Nah hari ini saya mau sharing sebagian kecil yang saya kompilasi dari semua pembicara. Saya beri judul The Power of Bread Breaking to Accomplish the Great Commission. Kekuatan daripada memecah-mecahkan roti untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah mari kita lihat Bapak Ibu Saudara kalian, ada banyak ayat yang saya minta ketika ayatnya muncul kita baca sama-sama dengan suara keras. Setuju? Kita baca 1, 2, 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun,
Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Murid-murid, ini bukan orang lain, murid-murid. Berapa banyak murid Yesus di sini? Di sini. Di sono 12. Di ruangan ini berapa banyak murid Yesus? Saudara, Anda di sini untuk menanti-nantikan Tuhan mau ngomong apa. Nah, murid-muridnya mereka kepengen tahu kapan kesudahan segala sesuatu dan kapan Tuhan Yesus datang. Mereka fokus kepada kedatangan Tuhan Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya apa? Waspadalah, katakan waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena memang sebelum kedatangannya kedua kali akan ada banyak penyesat. Nah, ayat yang berikutnya dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu mulai lihat situasi, ada perang dan lain sebagainya, ada kelaparan dan sebagainya. Tuhan bilang semua itu memang harus terjadi. Mau didoain, mau ditengking, tengkung, ya memang harus terjadi. Dan itu yang sedang kita lihat terjadi hari-hari ini. Tetapi kejadian-kejadian hari-hari ini bukan itu yang penting bagi kita murid-murid Yesus. Sebab yang terpenting bagi kita murid Yesus ada di ayat 14. Di mana dikatakan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Itu yang menjadi penting karena disitulah melibatkan kita. Soal kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan bilang semua yang terjadi ini belum kesudahannya. Itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Yang penting bagi kita adalah Tuhan sedang memanggil kita semuanya untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan ke seluruh dunia tentang Injil Kerajaan Allah itu. Kalau Anda murid, maka Anda terlibat dalam tanggung jawab ini untuk menyelesaikan amanat agung. Nah, sekarang mari kita lihat amanat agung itu apa. Ayat Matius 28 ayat 19-20. 3-4. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Dan dikatakan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Berapa banyak yang rindu dalam hidupnya Tuhan Yesus Sang Immanuel senantiasa menyertai engkau. Kalau engkau mau dengar baik, ini bukan tugas pendeta, ini bukan tugas gereja, ini tugas murid-murid Yesus. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat setelah Tuhan Yesus mati, bangkit. Setelah dia bangkit, dia masih 40 hari lamanya dia mengunjungi murid-muridnya yang sedang putus asa. Dia datangi mereka, dia menunjukkan bahwa dia sudah bangkit. 40 hari, 40 malam. Dan saudara, kemudian tibalah saatnya Tuhan Yesus akan diangkat. Mari kita baca sama-sama peristiwa ini. Kisah Rasul 1, mulai ayat 3. 1, 2, 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang apa? Kerajaan Allah. Garis bawahi kerajaan Allah. Nah, ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian, katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air,
tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Anda lihat di sana ada peralihan fokus. Murid-murid yang selama 40 hari 40 malam sebelum peristiwa ini terjadi, dia datang, dia memberitakan tentang kerajaan Allah, kerajaan Allah. Tetapi murid-murid yang sama, fokusnya adalah tentang kerajaan di dunia ini. Ketika Tuhan mulai berbicara tentang fokus kepada kerajaan Allah, kamu akan menerima kuasa, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan sedang berbicara tentang sebuah kekuatan baptisan Roh Kudus yang akan terjadi setelah Yesus naik ke sorga. Dia mau supaya dengan murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus, fokus mereka berubah. Alkitab berkata, perhatikan hal-hal yang dari atas, pikirkanlah hal-hal yang dari atas, bukan yang hal-hal yang di bumi, tapi hal-hal yang di atas di mana Yesus ada. Kita sebagai murid Tuhan hari-hari ini, Tuhan mau mari kita selama hidup di muka bumi ini, jangan hanya pusing tentang kerajaan di dunia ini, membangun kerajaan kita di dunia ini, tapi pikirkan apa yang ada dalam pikiran Kristus untuk saudara dan juga untuk jiwa-jiwa yang lain. Nah, saudara lihat di situ, mereka tidak fokus, mereka tidak mengerti, padahal ini murid. Nah, mari kita baca selanjutnya di ayat yang ke-7. 3, 2, 4. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Dan sesudah mengatakan demikian terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu itu tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, apa katanya? Hai orang-orang Galilea. Orang-orang Galilea ini adalah 120 orang murid yang tadinya mereka setelah peristiwa ini mereka naik ke loteng atas dan dibaptis oleh Roh Kudus. 120 murid yang ikut pada waktu itu. Dikatakan, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus itu akan dilihat bukan oleh semua orang Kristen, tapi oleh semua orang yang jadi murid Kristus. Sebab itu engkau harus jadi murid. Orang yang jadi murid adalah orang yang mau belajar. Orang yang jadi murid adalah orang yang punya kerendahan hati. Orang yang menjadi murid adalah orang yang kepingin tahu lebih banyak lagi tentang kebenaran. Bagaimana dengan saudara? Kalau hidup kekristenanmu itu hanya asal yang penting aku sudah jadi orang Kristen, minggu ke gereja dan lain sebagainya. Saudara yang kasih Tuhan, engkau boleh jadi murid, tetapi Yesus datang, engkau tidak akan terangkat. Kenapa? Mari lihat. Di Lukas pasal 24, ada satu peristiwa yang dicatat setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita baca ayat 13, 1, 2, 3. Pada hari itu, 2 orang dari apa? Murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Anda lihat ini. Murid-murid itu adalah murid-murid yang juga termasuk di dalam 120 murid pada akhirnya. Nah saudara, murid-murid itu sudah mengikuti Yesus sekian lama. Melihat Yesus melakukan mujizat. Mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka kenal Yesus. Dan saudara,
Mereka sudah dengar bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Mereka dengar itu. Nah, lalu ketika mereka sedang bercakap-cakap dalam perjalanan pulang kira-kira 9 mil dari Yerusalem ke Emmaus. Saya percaya mereka berjalan sambil tertunduk. Mata mereka melihat ke bawah. Iya ya, kok bisa terjadi ya? Mereka dalam keadaan bingung. Loh, mereka ini murid yang sudah diajar. Nah saudara, dan waktu mereka sedang dalam keadaan letih lesu, dalam keadaan stres, dalam keadaan tidak mengerti. Karena mereka itu murid, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan datang mendekati mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah ayat 16 menarik. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Saudara, bertahun-tahun mereka ikut Yesus. Bertahun-tahun mereka mendengarkan pengajarannya. Bertahun-tahun mereka melihat Yesus. Tetapi pada waktu itu ketika ada masalah, ketika ada duka cita, ketika ada keputusasaan, walaupun Yesus sudah menyertai mereka, berjalan bersama-sama dengan mereka, mereka tidak bisa mengenal Dia. Karena ada sesuatu yang menutupi, yang menghalangi mereka. Apa sesuatu itu? Di samping duka cita, sesuatu yang menutupi mata mereka juga adalah karena mereka sudah jadi murid. Tetapi mereka belum berjumpa secara otentik, secara roh dengan Yesus. Pada waktu itu Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati dengan jubah kemuliaan. Yang mereka kenal adalah Yesus sebagai daging. Yang mereka kenal adalah Yesus sebagai manusia. Sebagai murid-murid Tuhan. Saudara, yang penting kita harus kenal bahwa Yesus, Dia adalah Tuhan, pernah jadi manusia, tetapi sekarang Dia roh adanya. Kalau engkau tidak mengenal itu, kan engkau tidak tahu itu semuanya, maka sekalipun hari ini engkau mungkin sedang dalam duka cita, engkau sedang menghadapi masalah yang menekan saudara. Yesus berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam, akulah Immanuel. Tapi ketika engkau belum pernah berjumpa atau mengenal Yesus sebagai Tuhan, roh yang ada bersama-sama dengan saudara, engkau hanya akan memandang ke bumi, tertunduk. Tuhan bilang, angkat wajahmu, lihatlah, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, bukan yang di bumi. Tapi matamu terus tertuju ke bumi. Dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat selanjutnya apa yang terjadi. Kita lompat ke ayat 21. Mereka mulai berbicara, mereka ceritakan sama Tuhan Yesus. Bukan, apakah kamu satu-satunya orang asing, kok sampai kamu tidak tahu apa yang baru aja terjadi 3 hari yang lalu. Seluruh kota ini sibuk dengan pembicaraan peristiwa penyaliban seorang yang bernama Yesus. Saudara, lalu mereka bilang begini, Yesus itu ya, mereka tidak tahu itu Yesus yang berjalan sama mereka. Dulu kami mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Lagi fokus mereka jadi murid Yesus untuk menyelesaikan masalah di bumi, bukan untuk membawa mereka masuk surga. Saudara, ya Yesus berjanji akan menyelesaikan masalah kita di muka bumi ini, tetapi itu bukan final destiny kita. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengerti, Dia menyertai kita di muka bumi ini supaya sambil kita berjalan, kita mempersiapkan diri kita untuk nanti kita bisa masuk ke surga. Nah, saudara, tapi murid-murid ini sudah diajar, mata mereka masih terus saja tertuju kepada hal-hal yang ada di bumi. Kita baca selanjutnya di ayat 28. Mereka, sambil ngomong-ngomong ya, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari antara mereka. Yang sudah berjalan beberapa waktu lamanya bersama-sama. Alkitab bilang mereka tidak bisa mengenal dia. Sekarang kapan mereka mengenal dia? Dari ayat ini yang pertama, saudara. Ketika Yesus masuk dalam rumah itu. Itu adalah satu momen di mana mereka berkata, Tuhan Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya, aku akan makan bersama-sama dengan kamu. Saudara, aku akan tinggal dengan kamu. Aku akan menjadi bagian dari keluargamu. Saudara, aku akan menjadi bagian dari masalahmu. Aku akan hadir dalam perekonomianmu. Aku akan urus makananmu dan sebagainya. Yesus berdiri di depan pintu. Ingat, ini dua murid Yesus. Tetapi mereka belum pernah mengundang Yesus masuk dalam rumah mereka. Waktu itu, dalam peristiwa itu, saudara, dikatakan Yesus ingin melewati begitu saja hari mulai malam. Tetapi kedua orang murid itu kemudian memaksa. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Saudara, sekalipun engkau murid, mari bertanya, sudahkah engkau menerima dia untuk masuk dan tinggal di dalam hidupmu? Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi murid tidak jaminan. Semua orang bisa jadi murid. Murid artinya cuma belajar. Tetapi murid hanya mengenal Yesus sebagai guru. Sekarang Yesus mengetok. Dia ingin untuk kamu menjadikan dia sebagai Tuhan. Mengambil alih rumah tanggamu. Tinggal di dalam bisnismu. Tinggal di dalam hubunganmu suami istri. Tinggal di dalam ekonomimu. Tinggal di dalam karirmu. Saudara, hari menjelang malam. Itu berbicara tentang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Hai murid-murid Yesus. Coba cek and recheck. Sudah pernahkah engkau mengundang Yesus untuk masuk di dalam hidupmu, tinggal bersama-sama dengan engkau? Yesus berkata, aku mengetok, berdiri di depan pintu dan mengetok. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu. Hari ini Tuhan Yesus mau ketok pintu hati dari murid-murid ini. Yang mengaku murid karena engkau sudah lama jadi orang Kristen. Sudahkah engkau mengundang dia untuk masuk ke dalam rumah tanggamu, masuk ke dalam bisnismu, masuk ke dalam keuanganmu, masuk ke dalam kesehatanmu, dan mengambil alih akan hidupmu. Renungkan itu baik-baik. Hal yang kedua, waktu Yesus sudah masuk, sekarang Yesus ada di dalam hidup, dalam rumah tangganya. Hadir dalam bisnismu. Hadir dalam karirmu. Saudara, mereka juga belum kenal. Mata mereka belum celik. Sampai pada waktu mereka menyediakan makanan di atas meja. Tentu saja mereka ambil roti. Dan biasanya tradisi, tamu akan dipersilahkan makan duluan. Jadi saya membayangkan Tuhan Yesus ambil roti. Karena kedua orang ini menyerahkan roti kepada Tuhan. Sebagai tamu, mereka belum tahu kalau itu Tuhan. Saudara, dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Roti itu berbicara tentang firman yang hidup. Roti itu berbicara tentang kebutuhan lahiriah kita. Roti itu berbicara tentang berkat yang kita butuhkan. Roti itu berbicara tentang kepenuhan semua janji Bapa. Roti itu berbicara tentang apa yang Tuhan berikan kepadamu. Waktu murid-muridnya ini kemudian mengambil roti dan menyerahkan. Mereka memberikan sesuatu yang mestinya milik mereka.
Mestinya roti itu berkat buat mereka. Tapi waktu mereka ambil, mereka serahkan. Mereka perhatikan apa yang Yesus lakukan. Dikatakan begini. Dia mengambil roti. Dia mengucapkan berkat atas roti itu. Dia mengucapkan berkat atas berkat yang sudah dia berikan kepada murid-murid itu. Dia berkati sekali lagi. Kemudian dia memecah-mecahkan dan mulai bagi-bagi. Dia mulai bagi-bagi. Alkitab bilang ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Apa yang membuat mereka kenal? Ketika Yesus ambil alih dari apa yang mereka berikan. Lalu Yesus mengucapkan berkat. Pikiran mereka ingat bahwa beberapa waktu yang lalu di tepi danau Galilea kami menyaksikan bagaimana Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan dan memberikan kepada orang banyak. Mereka ingat bagaimana Yesus begitu peduli akan urusan perut orang banyak. Mereka mengingat bagaimana Yesus itu ketika sudah memberkati. Bukan dia tidak bisa buat batu menjadi roti. Tapi dia tanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu punya? Bawalah kepadaku. Dia Allah yang berkuasa. Dia bisa buat apa saja dari tidak ada menjadi ada. Tetapi Tuhan bilang begini, apa yang aku berikan kepadamu, ingat baik-baik. Ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Saudara, dan itulah yang membuat mereka ingat. Mereka ingat setiap kali mereka makan perjamuan dengan Tuhan Yesus. Saudara, ada satu kebiasaan Tuhan. Dia mengambil roti, dia ucapkan berkat, dia pecah-pecahkan dan dia bagi-bagi. Waktu mereka melihat itu, mereka teringat bahwa yang melakukan semua itu hanya Yesus yang seperti itu. Hanya Yesus yang peduli akan perekonomianmu. Hanya Yesus yang peduli untuk memberkati berkat-berkatmu. Hanya Yesus yang peduli untuk melipat gandakan apa yang dia sudah berikan buat saudara. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang terjadi. Ketika mereka memberikan roti, ada banyak orang jadi murid. Mungkin engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau bicara roti, engkau berkata roti ini adalah milikku. Aku kerja keras dan aku dapat hasilnya roti. Maka hasil ini adalah untukku. Hari ini Tuhan Yesus ada di sini. Mari engkau lihat, pandang ke belakang. Mungkin engkau seperti dua orang ini. Engkau murid Yesus. Engkau sudah lihat mujizat. Engkau sudah dengar banyak pengajaran. Tapi engkau tidak mengerti. Karena matamu hanya tertuju kepada apa yang di bumi ini. Sementara Tuhan Yesus matanya sedang tertuju. Bagaimana engkau bisa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Engkau tertunduk. Engkau hanya pikirkan. Bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana ini. Hari ini Tuhan Yesus mau bilang begini. Mari angkat wajahmu. Lihat ke atas. Apa yang ada di dalam hatiku tentang engkau hari ini. Aku tahu bisnismu, aku tahu kesedihanmu, aku tahu kesusahanmu. Tidak ada yang tersembunyi. Tapi kalau engkau mau, hidup ini kalau putus asa tidak akan ada bisa yang kita lakukan. Maka Tuhan mau bilang sama saudara hari ini. Mari lihat ayat 28. Dikatakan begini, kita baca sama-sama 3-4. Kata mereka, ayat 28. Oh, situ ya, nggak ada di layar ya. Yang presentation saya, ayo. Kita baca sama-sama ayat 28. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kami berkobar-kobar? Berkobar-kobar. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah perjalanan dan ketika ia menerangkan kitab suci. Mendengarkan firman Tuhan seringkali ketika firman Tuhan disampaikan. Hatimu berkobar-kobar tapi kagak ngerti. Saudara, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika kita berbicara dengan dia. Ketika kita mendengarkan firman-Nya. Ayat 29. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Mereka lari dari Emmaus.
9 mil dari Yerusalem. Mereka kembali ke loteng atas, tempat di mana teman-teman mereka lagi berkumpul. Murid-murid yang lain lagi berkumpul di situ untuk apa? Mendiskusikan tentang kehilangan Yesus. Mereka ada dalam ruangan yang sama. Mereka mendiskusikan hal yang sama. Saudara, mereka sudah dengar juga dari perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Sudah dengar. Tapi mereka masih terkungkung di dalam ruangan itu. Dibutuhkan seorang yang sudah jumpa Yesus secara pribadi. Dibutuhkan seseorang yang akan mengignite, mengkobarkan kembali pengenalan akan Yesus. Dan dua orang ini, selain murid-muridnya, sebelum murid-muridnya yang lain, dua orang ini Tuhan pakai mereka. Mereka berlari kembali ke Yerusalem. Mereka temukan teman-temannya yang seperti keadaan mereka sebelum mereka memberikan roti kepada Yesus. Dalam keadaan sedih. Saudara yang kasih Tuhan. Lalu mereka mulai bercerita. Saudara, mereka bilang, "Hei, benar apa yang dibilang sama perempuan-perempuan itu. Yesus tidak mati, dia sudah bangkit." Lalu mereka ceritalah. Waktu kami dalam perjalanan, dia ngomong tentang firman, hati kami berkobar-kobar, tapi kami enggak mengerti. Mungkin Petrus tanya, terus sekarang gimana kamu bisa mengerti? Karena pertama, kami undang dia masuk di dalam rumah kami. Setelah dia masuk, kami serahkan berkat kami kepadanya. Dan kami lihat dia pecah-pecahkan. Dan dia berikan kepada kami. Maka kami ingat bahwa hidup ini bukan hanya roti saja. Kita hidup bukan hanya karena roti. Tapi kita hidup karena firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Jangan matamu hanya tertuju kepada roti. Hari-hari ini, saudara, di seluruh dunia kami mendapatkan laporan-laporan dari selama konferensi ini. Bagaimana pergerakan Tuhan luar biasa di seluruh muka bumi ini. Tapi bagaimana tantangan juga yang semakin kuat. Menghalangi pemberitaan Injil di mana-mana. Nah saudara, Tuhan cuma ingatkan kita. Orang Kristen, kalau engkau katakan engkau jadi murid, bolehlah. Tapi murid Yesus, belum tentu ketika dia datang, engkau akan terangkat. Kecuali, pertama, engkau pastikan engkau sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya di dalam hidupmu, tapi juga dalam rumah tanggamu, juga dalam bisnismu, juga di dalam karirmu. Yang kedua, ketika engkau mau memberi kepada Yesus, apa yang Yesus sudah berikan kepada, Alkitab berkata, Yesus bilang, berikan kepada Kaisar apa yang jadi milik Kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara, kita diberkati. Kita ada karena kita diberkati. Kita bisa makan, kita bisa berpakaian, kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya keluarga. Semuanya baik. Tapi ketika Tuhan berikan semuanya itu, dia cuma ingatkan, semua berkat yang aku berikan kepadamu, ada bagian Tuhan dan ada bagian kamu. Amin. Kalau bagian Tuhan, berikan itu kepada Tuhan. Kalau bagian kamu, silakan kamu nikmati. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini di tengah-tengah gereja sedang mengembang, matiin aja di layar. Ya, gereja-gereja Tuhan itu sedang dibangkitkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar. Karena waktunya sudah amat sangat singkat. Saudara, banyak hamba-hamba Tuhan di muka bumi ini. Mereka dapatkan dari Tuhan bahwa amanat agung itu harus selesai tahun 2033. 2033 adalah gereja Tuhan memasuki milenium yang ketiga. Nah saudara, dan kalau amanat agung itu sudah selesai, Alkitab berkata Injil sudah diberitakan kepada segala bangsa, maka tibalah kesudahannya. Saya tidak berkata bahwa kesudahan Tuhan datang tahun 2033, tapi penyelesaiannya harus itu. Sehingga dalam conference kemarin, rata-rata
hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia. Mereka sharing tentang apa yang harus kita lakukan dalam 9 tahun terakhir. Kita harus bangkit jadi terang. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita harus all out memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, untuk all out itu di tengah-tengah tugas yang memanggil yang begitu besar. Saudara, gereja sedang diperhadapkan dengan sebuah penyesatan akbar. Iblis sedang bangkit untuk menghalangi Injil Kerajaan Allah itu mencapai seluruh bangsa-bangsa sebelum tahun 2033. Dan iblis itu sedang masuk ke tengah-tengah gereja, yang membuat gereja lumpuh dengan berbagai macam pengajaran-pengajaran. Saudara, salah satu pencetus, seorang penulis, seorang teologis bernama William Barclay. Saudara, William Barclay ini dia berasal dari aliran Injili liberal. Saudara, satu hari dia menulis sebuah buku. Judulnya Alkitab Mewajibkan Orang Kristen Memberikan Persepuluhan. Judulnya seperti itu, tapi isinya dia lebih banyak menyampaikan apa pendapatnya tentang persepuluhan. Nah, kemudian pengajarannya ini mulai dikembangkan di zaman sekarang. Ini dia pada sekitar tahun 1970-an ini. Dan setelah itu bukunya tidak banyak diperdebatkan. Hari-hari ini begitu banyak diperdebatkan. Mereka mengambil paling tidak ada 7 poin yang ditulis di buku itu yang merupakan William Barclay katakan, ini my opinion, ini pendapatku. Ini bukan firman Tuhan yang dia klaim sebagai doktrin. Tapi ini adalah pendapat dia pribadi sebagai seorang profesor. Dia katakan begini. Waktu dia baca 1 Korintus 13. Di situ dikatakan kasih itu lebih, dia disimpulkan 1 Korintus 13 tentang kasih. Dia katakan kasih itu lebih penting dari segala-galanya, termasuk lebih penting dari persepuluhan. Ya. Dia bilang, jadi saya berpendapat bahwa persepuluhan tidak wajib atau tidak dianjurkan bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun demikian dia katakan begini. Di dalam tulisannya dia simpulkan begini, aku sebenarnya tidak menentang persepuluhan, tapi kalau engkau murid Kristus, engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, bukan 1/10 dari persembahanmu engkau berikan, karena Alkitab berkata kamu harus memberi dengan murah hati. Artinya kalau kita memberi dengan murah hati harus lebih daripada apa yang wajib kita lakukan. Ini konsep awal daripada hamba Tuhan ini. Dia kasih 7 alasan yang sekarang ini sedang dipakai oleh kelompok-kelompok yang sedang dipakai oleh setan untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. 7 poin ini dibilang begini. Pertama, orang percaya tidak lagi berada di bawah hukum Taurat Musa. Karena hanya di Taurat Musa itu ditulis tentang kewajiban untuk persepuluhan. Kemudian dia bilang di Alkitab ada contoh Abraham memberikan persepuluhan, Yakub memberikan persepuluhan, tapi itu bukanlah sebuah pola yang normatif. Jadi tidak bisa itu diangkat menjadi keyakinan kita di masa perjanjian baru. Yang ketiga dia katakan persepuluhan waktu itu diambil dan diberikan kepada orang Lewi yang waktu itu adalah imam-imam dan mereka tidak mendapatkan bagian daripada tanah yang dibagi-bagikan oleh Yosua. Saudara, jadi itu ada di perjanjian lama. Di perjanjian baru tidak ada lagi orang Lewi katanya. Kemudian dikatakan juga yang keempat, persepuluhan itu dikaitkan hanya dengan hasil tanah, buah-buahan dan sebagainya. Hasil pertanian. Sementara kita hidup di kota, kita tidak bertani. Itu argumentasinya. Nah saudara, selanjutnya dia katakan bahwa Yesus memang pernah menegaskan tentang persepuluhan ini. Ada satu ayat Tuhan Yesus pernah sebut itu. Tetapi dia bilang itu sebelum perjanjian baru dimulai. Sebab perjanjian baru dimulai setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi tidak ada kaitan dengan kita jemaat perjanjian baru. Lalu dia katakan lagi,
Perpuluhan tidak disebutkan lagi sama sekali ketika firman Tuhan berkata, hendaklah kamu memberi dengan murah hati, itulah yang ditulis dalam perjanjian baru. Jadi dia angkat itu memberi dengan murah hati. Dan dia konklusikan begini, meskipun persepuluhan tidak diwajibkan saat ini, bukan berarti orang percaya harus menimbun harta benda mereka. Kita diperintahkan untuk mendukung pekerjaan mereka yang memberitakan Injil. Dan meskipun kita harus menikmati hal-hal baik yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga dipanggil untuk bermurah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Kekayaan dapat dengan mudah menjadi berhala, sehingga membuat kita meninggalkan Tuhan. Ini poin-poin dari Barclay itu. Nah saudara, ini pada mulanya. Tapi belakangan ini dikembangkan oleh pengajar-pengajar baru yang muncul rata-rata dari antara gereja. Mereka kemudian bilang begini, mereka tambahkan lagi, persepuluhan itu tidak harus untuk gereja. Persepuluhan itu bisa kita berikan juga kepada orang susah sebagai pengganti persepuluhan. Daripada kita bawa ke gereja, bikin kaya gereja, katanya gitu. Nah, dan banyak yang berkembang, dan sekarang ini media sosial itu dipenuhi dengan pandangan-pandangan seperti itu, dan banyak orang senang sekali dengan itu. Sehingga kebutuhan untuk penginjilan, kebutuhan untuk menyelesaikan amanat agung, banyak tidak lagi diterge, atau terge, bahasa Jerman terge tahu? Nggak lagi dipedulikan sama orang-orang. Nah saudara, tapi tahukah saudara, dalam sejarah umat manusia, memang musuh kita si iblis itu seringkali menciptakan argumen-argumen untuk membingungkan dan menyesatkan orang-orang beriman dari jalan kehidupan yang Tuhan sudah tentukan. Saudara, iblis akan memanfaatkan ketidakpahaman kita tentang kebenaran firman Tuhan. Zaman sekarang kita ada di dalam satu zaman namanya tsunami informasi. Informasi yang gimana? Informasi yang setengah benar. Kalau setengah benar, karena mereka ada dasar. Tetapi yang menjadi hanya setengah kebenarannya, karena mereka mengandalkan pikiran mereka, bukan mengandalkan Roh Kudus. Nah saudara, dan itu melanda di mana-mana. Saudara, saya mau beritahu saudara, kita hidup di zaman informasi ini yang berkembang luar biasa. Tapi tolong ingat baik-baik, bahwa solusi terhadap semua masalah kita hanya ada di dalam firman Tuhan. Jangan cari solusi di Google. Di Google itu solusi 50% benar. Tapi Alkitab menyediakan solusi yang benar-benar 100% daripada Tuhan dan benar adanya. Itu sebabnya menyangkut persepuluhan. Mari dengarkan baik-baik. Seorang ahli yang lain dia menjelaskan itu. Bahwa dia katakan ada 12 alasan kenapa persepuluhan itu harus tetap dijalankan sampai sekarang. Yang pertama dia bilang, karena itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang tidak pernah diralat oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Itu perintah Tuhan yang menutup perjanjian lama di kitab Maleakhi. Dan itu tidak pernah diralat oleh Tuhan Yesus. Dia katakan bahkan Alkitab berkata, kalau kamu tidak membawa persepuluhan ini ke gereja, Alkitab berkata kamu tuh merampok Tuhan. Sampai disamakan dengan perampokan. Dan itu tidak pernah diralat oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru. Malah Tuhan Yesus katakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Artinya apa yang ditulis dalam Taurat Musa, nggak ada yang salah. Tapi dia datang untuk menggenapinya. Nah saudara,
Jadi itu adalah perintah Tuhan. Kalau dikatakan bahwa kita memberi perpuluhan kita bisa kita pakai dong untuk berikan yang lain dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah hasil olahan pikiranmu. Kalau kita kembali kepada Tuhan, persepuluhan itu harus dibawa di rumah Tuhan. Itu bukan engkau memberi, tapi engkau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan Tuhan bilang alamatnya jelas. Engkau tidak bisa mensubstitusi persepuluhan dengan kemurahan hati untuk membantu pekerjaan Tuhan yang lain atau membantu orang yang lain. Engkau tidak bisa mencampur adukan semuanya itu. Saudara, dan Tuhan Yesus justru membenarkan persepuluhan itu harus tetap dijalankan. Matius 23 ayat 23 bilang begini, tolong ditayang. Matius 23 ayat 23. Tolong ditayang kita baca. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Lihat kalimat terakhir. Yang satu harus dilakukan, yang satu itu apa? Persepuluhan. Itu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi persepuluhan harus terus jalan, tetapi hidup berkeadilan dan yang berbelas kasihan, yang murah hati, yang setia kepada Tuhan dan kepada manusia, itu jangan diabaikan. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak pernah bicara tentang persepuluhan dan tidak pernah mewajibkan? Dia bilang itu harus dilakukan. Dan saya yakin saudara, kalau Tuhan Yesus bilang harus, tidak mungkin dia sendiri tidak melakukan. Dia sebagai orang Yahudi pada waktu itu. Saya percaya dia juga memberikan persepuluhan itu. Kalau tidak, dia tidak akan katakan harus kalau dia sendiri tidak lakukan. Memang Alkitab tidak mencatat demikian. Tetapi Tuhan bukanlah Tuhan yang tidak adil. Kalau disuruh kita lakukan, pasti juga dia melakukannya. Saudara ngerti itu? Nah saudara, yang kemudian yang ketiga Alkitab bilang, perpuluhan itu kudus adanya. Imamat 27 ayat 30 dan 31 berkata begini. Demikian juga persembahan, segala persembahan persepuluhan dari tanah. Baik dari hasil benih di tanah maupun dari pohon-pohon adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Kudus. Tetapi jika seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Bahkan hukum Taurat lebih berat lagi. Kalau engkau mendapatkan penghasilan, lalu engkau tahan bagiannya Tuhan, baru engkau sadar engkau mau tebus kembali, harus tambah 5% katanya. Wah ini kalau sudah seperti begini, gimana orang tidak komplain? Jangankan yang itu. Saudara, 10% aja berat sekali, padahal itu bukan milik kita. Saudara, dengan kata lain begini, ketika kita mengembalikan persepuluhan yang milik Tuhan, yang hanya 10% itu, maka karena itu kudus, maka yang 90% sisanya menjadi kudus. Menjadi kudus. Roma 11 ayat 16 berkata, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabangnya juga kudus. Saya merenungkan tentang pengertian ini. Saudara, pengertian ini kalau kita salah mengerti, kita juga akan celaka. Jadi Anda harus benar-benar mengerti. Tetapi kenyataannya memang seperti itu. Bahwa orang Yahudi, saudara, kenapa mereka walaupun negara kecil, tapi mereka jadi negara superpower. Segala sumber daya ada. Mereka diberkati dengan kepandaian, teknologi dan sebagainya. Saudara, yang memegang perekonomian di seluruh dunia, yang mengendalikan perekonomian di seluruh dunia, bukan Cina. Tapi orang-orang Yahudi. Saudara,
Orang-orang Yahudi yang kendalikan semuanya. Kenapa? Sebab mereka dari masa kecil, mereka sudah diajarkan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Kembalikan bagian Tuhan, yaitu 10%. Mereka banyak yang masih hidup tidak benar, saudara. Mereka juga tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka melakukan ini. Maka Tuhan Allah terikat kepada janjinya. Dia berkata, ujilah aku. Kalau tidak aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat ke atasmu. Aku akan menghalau daripadamu belalang pelahap yang akan merusak tanahmu. Aku akan halau, aku bertanggung jawab, aku akan memberkati engkau. Ujilah aku. Satu-satunya kita tahu bahwa Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan iblis waktu dicobai. Saudara, Tuhan Yesus bilang begini, hai iblis, jangan sekali-kali mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, tapi untuk kita murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, malah Tuhan sendiri bilang, ujilah aku, cobailah aku. Saya pakai istilah keren sekarang begini, ayo taruhan. Kalau kamu kembalikan apa yang menjadi milikku, ayo taruhan. Kalau aku tidak membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat ke atasmu. Saudara, jadi ada begitu banyak ayat dalam firman Tuhan yang mengatakan pentingnya saudara, persepuluhan itu milik Tuhan. Tuhan bilang punya kaisar kembalikan kepada kaisar, punya Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan? Persepuluhan milik Tuhan, Alkitab bilang dengan jelas. Saudara, selanjutnya kalau kita memberikan persepuluhan, itu adalah bukti bahwa kita mempercayai Tuhan, bahwa Dialah sumber dari segala sesuatu. Saudara, ada banyak tokoh dalam Alkitab. Kalau kita bisa temukan itu dalam sejarah. Orang-orang seperti Colgate misalnya. Dia adalah seorang pemberi ekstrim. Dia tidak pernah mau berikan persepuluhan buat Tuhan. Tapi dari seluruh perusahaannya, odol Colgate itu, saudara, dia ambil 90% dan dia berikan sama Tuhan. Dan perusahaannya terus berkembang luar biasa. Dan Tuhan meluputkan daripada segala mara bahaya. Saudara, kesaksian dari Colgate yang saya tidak pernah lupa. Bahwa satu ketika pabriknya itu, di seputar pabriknya terjadi kebakaran hutan. Dan rumput-rumput mulai terbakar. Saudara, orang telepon kasih tahu sama Colgate. Bahwa pabriknya api itu tinggal ada beberapa meter dari pabriknya. Saudara, dan dia akan habis, semuanya habis. Saudara, waktu dia dengar itu, apa yang dia lakukan? Dia datang sama Tuhan. Tuhan, aku tidak memberikan persepuluhan, tapi 90% dari penghasilanku aku berikan kepadamu. Engkau kan janji akan menghalau belalang pelahap yang akan menghancurkan aku. Sekarang api akan melahap pabrikku, tinggal beberapa meter. Saudara, selesai dia berdoa, tiba-tiba datang angin dari arah yang berlawanan dan meniup api itu menjauh daripada pabriknya. Satu-satunya bangunan yang masih tinggal berdiri di seputar itu hanya pabriknya Colgate. Allah tidak pernah berdusta. Saudara, dia akan membela orang-orang yang sungguh mengerti bahwa dia percaya. Colgate bilang begini, tapi Tuhan, sekalipun kalau engkau izinkan semua pabrikku itu terbakar, aku tetap percaya kepadamu bahwa engkau bisa menggantikan lebih besar lagi. Saudara, kalau Anda memberikan persepuluhan, Anda tahu bahwa 1/10 itu tidak cukup untuk menghidupi dirimu. Tapi ketika engkau ambil bagianmu yang 90%, itu justru akan lebih daripada cukup. Saudara, bukti bahwa Anda percaya kepada Tuhan. Dan persepuluhan itu juga akan merupakan tanggung jawab kita di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Saudara, seorang penulis bilang begini, seandainya pengajaran-pengajaran yang begini, yang mengajar orang-orang untuk tidak tahu memberi di rumah Tuhan, itu dia bilang, aku bersyukur itu baru muncul hari-hari ini. Seandainya 2000 tahun yang lalu itu sudah ada, maka gereja tidak ada sampai sekarang ini. Karena gereja tidak punya kemampuan untuk ekspansi.
Kalau dari dulu-dulu orang-orang sudah dan memang pengajaran ini benar dan orang-orang mengikuti pelajaran ini. Saudara, maka kita tidak kenal Tuhan sampai sekarang. Karena bagaimana gereja bisa mengutus hamba-hambanya untuk menginjil dan membawa Injil kerajaan itu sampai kepada kita. Tapi kita perlu bersyukur bahwa itu baru muncul hari-hari ini. Dan Yesus sudah ingatkan, jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ingat, Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Lalu tibalah kesudahannya. Saya mau tutup dengan ini. Renungkan sekarang baik-baik. Engkau mungkin murid Tuhan. Ya, saya katakan engkau murid Tuhan. Tapi kalau hari ini engkau seperti dua murid itu. Ya, engkau percaya sama Tuhan. Ya, engkau ke gereja. Tapi engkau sedang berjalan dalam satu keputusasaan dan tidak ada pengharapan. Engkau lihat kembali, oh Tuhan yang tadinya aku harapkan. Tuhan yang akan memulihkan keluargaku, yang akan memulihkan kesehatanku, yang akan memulihkan bisnisku, yang akan memulihkan hidupku. Tapi ternyata Tuhan tidak buat apa-apa. Malah dia sudah disalib seperti dua orang murid itu. Dulu aku mengharapkan, artinya begini, sekarang waktu peristiwa itu terjadi, mereka sudah tidak punya pengharapan. Dulu kami mengharapkan dialah yang akan memulihkan bangsa kami. Tapi sekarang pengharapan itu sudah tidak ada. Mungkin engkau sebagai murid Tuhan juga berkata, dulu sih aku mengharapkan, makanya aku berdoa. Dulu aku mengharapkan, makanya aku kembalikan persepuluhan. Tapi sekarang, aku lagi terpuruk. Matamu tertuju ke bumi. Kalau engkau adalah murid yang sama seperti dua orang itu. Hari ini saya mau beritahu saudara. Tuhan yang pernah engkau alami dalam hidupmu, dia adalah Allah yang hidup. Dia tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini, sampai selamanya. Kalau engkau seperti dua orang itu, jangan berlama-lama. Ambil keputusan untuk undang Yesus masuk lagi dalam hidupmu. Masuk lagi dalam keluargamu. Masuk lagi dalam usahamu, dalam ekonomimu. Undang dia masuk. Dan jangan lupa, serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar dia pecah-pecahkan berkatnya yang ada di dalam kamu. Sehingga engkau mengerti mana roti untuk kamu makan. Mana potongan yang harus kamu tabur. Hanya dengan berbuat demikian engkau akan mengerti. Hanya dengan berbuat demikian, apa yang selama ini engkau tidak paham, engkau akan pahami. Hanya dengan menyerahkan roti itu, semangatmu akan kembali pulih. Dan engkau yang tadinya sudah hopeless, dua murid sedang berjalan pulang ke rumahnya. Ketika mereka berjumpa dan melihat Yesus memberkati roti mereka. Mereka tahu bahwa kemanapun mereka ada, dimanapun mereka berjalan, Yesus bertanggung jawab untuk memberkati roti mereka. Mereka lari kembali. Yang tadinya sudah putus asa, yang tadinya jalan tertunduk-tunduk, 9 mil, mereka berlari sekuat tenaga. Hanya untuk memberitakan Yesus yang bangkit kepada murid-murid yang lain. Anda dan saya sedang dipanggil Tuhan hari-hari ini. Ada begitu banyak murid-murid Yesus yang sedang putus asa. Yang ada di luar sana. Mungkin teman-temanmu, mungkin keluargamu. Hari ini engkau juga lagi sama dengan mereka. Bangkitlah. Jadilah terang. Lihatlah terangmu sedang datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atas kamu. Tundukkan kepala saudara. Mari renungkan ini. Jangan kau mau berlama-lama di dalam kegagalan, di dalam keputusasaan, di dalam kebingunganmu, di dalam pencaharianmu. Hari ini, engkau tidak akan mengerti sepenuhnya firman yang kau dengarkan. Kecuali engkau ambil keputusan. Engkau mau mengundang dia kembali masuk dalam hidupmu. Kembali hadir di tengah-tengah rumah tanggamu.
di tengah-tengah usaha dan pekerjaanmu. Hari sudah menjelang malam. Segala sesuatu akan berakhir. Biarlah pagi hari ini menjadi waktu terpenting buat saudara. Buat keputusan. Maukah engkau berkata, Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Masuklah kembali dalam rumah tanggaku. Hadirlah kembali di dalam usaha dan pekerjaanku. Kalau engkau tidak membuka pintu, Tuhan Yesus tidak akan masuk. Sebab itu pagi hari ini, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mau menantang saudara. Berapa banyak di antara saudara engkau yang merasa bahwa engkau adalah murid Yesus, tapi engkau tidak sadar Yesus tidak ada lagi di rumahmu. Yang ada di rumahmu hanya persoalan. Yesus tidak ada lagi dalam bisnismu. Yang ada di dalam bisnismu hanyalah hutang yang mengejar dan tidak bisa engkau bayar. Yesus tidak ada lagi dalam perekonomianmu. Yesus tidak ada lagi dalam kesehatanmu. Engkau tidak sadar. Tapi hari ini, hai murid-murid Yesus, hari menjelang malam, mungkin besok tidak ada kesempatan lagi. Kalau engkau mendengar firman Tuhan hari ini, dan engkau mau mengundang dia masuk dalam hidupmu, engkau boleh angkat tangan dan saya mau berdoa buat saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, aku berdoa buat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Aku tahu Roh Kudus sudah berbicara kepada mereka. Yang angkat tangan mari katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku buat keputusan. Aku mau mengundang Engkau lagi masuk di dalam hidupku. Katakan itu. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Masuklah dalam bisnisku dan pekerjaanku. Masuklah dalam rumah tanggaku. Masuklah dalam kesehatanku. Waktu engkau berkata demikian, maka dengar baik. Sama seperti Yesus, Alkitab berkata, Yesus pun melangkah masuk ke dalam rumah kedua orang itu. Maka pagi hari ini, dalam nama Yesus, dia masuk dalam hidupmu. Dia sedang melangkah masuk dalam keluargamu. Dia sedang melangkah masuk di dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Dia sedang melangkah masuk ke dalam kesehatanmu. Kalau engkau percaya itu, berikan kemuliaan buat Tuhan sebagai ucapan syukur kepadanya. Yang kedua, yang terakhir, Tuhan ingin mengubahkan kebingungan, keputusasaan, kehilangan pengharapan. Tuhan mau engkau mengangkat wajahmu kembali. Tapi Tuhan mau menantang engkau. Maukah engkau berkata, Tuhan, aku serahkan rotiku kepadamu. Engkau ambil. Sebab segala sesuatu yang ada pada kami datangnya daripadamu ya Tuhan. Maukah engkau berkata, Tuhan, ampuni kalau selama ini aku begitu egois, tidak mempedulikan
amanat agung yang Tuhan berikan. Hari ini maukah engkau berkata, Tuhan, beri aku kekuatan untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Supaya gereja ini, rumah Tuhan ini, bisa melakukan lebih banyak hal lagi untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kalau engkau mau berkata demikian, angkat tangan saudara. Bapa, sekarang bukalah mata rohani mereka Tuhan. Untuk mengerti bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus, berkati roti mereka saat ini Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dan pakai hidup mereka untuk berbagi dengan orang lain. Keuangan mereka, kekuatan mereka, skill mereka, Tuhan Engkau pakai untuk jadi berkat juga bagi orang lain. Supaya dengan demikian bersama-sama kami akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan Sang Raja Damai menjadi bagianmu hari ini sampai Maranatha. Roh Kudus menyertai engkau. Yang percaya sambut berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Shalom. Selamat hari Minggu.